Kenapa semakin kita mencintai seseorang, semakin sayang kita kepada seseorang tersebut, justru malah semakin dalam luka yang kita dapat, semakin besar kekecewaan yang kita terima. Bukankah dalam berbagai hal, cinta itu selalu memberikan kebahagiaan, rasa nyaman, dan juga kehangatan ketika kita bersama orang yang kita cintai. Namun, kadangkala cinta juga bisa menjadi sebuah malapetaka. Cinta bisa membuat seorang terluka yang teramat sakit, merubah seorang 180 derajat, bahkan sampai membuat putus asa dan sengsara. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan cinta? Bagaimana rupanya hingga menghadirkan indahnya luka? Mari kita bahas. Halo semua, kembali ke bersama gue Alif Rahmat, dan di video kali ini gue akan bahas tentang cinta. Sebelum gue mulai pembahasannya, gue mau cerita sedikit. Kemarin ada suatu peristiwa yang agak lucu lah ya, gue bisa bilang. Karena di video yang sebelumnya kan gue menunjukkan bahwa waktu itu, kemarin itu kan gue merokok di dalam video. Nah, ya memang merokok itu tidak baik. Jadi ya kemarin itu ada peristiwa ketika gue sudah mengupload videonya, dan video gue itu kena strike oleh YouTube. Dan gue kaget dong, ini pertama kalinya gue kena strike. Karena ya sebelumnya gue gak pernah ketika gue konten gitu kan. Ya memang terakhir gue konten itu aktif banget itu tahun 2019 kalau gak salah. Dan ya itu belum seketat sekarang kan peraturannya. Dan ya memang banyak lah pro dan kontra mengenai aturan itu sekarang. Intinya sekarang itu lebih ketat lah. Ya itu udah bagus gitu kan. Dan ya yang gue bahas sedikit adalah lucunya gini, ketika gue merokok itu strike gue dengan itu di situ ada guideline-nya itu tentang anak kecil melakukan tindak perilaku orang dewasa yang tidak sepantasnya, itu merokok. Dan YouTube itu nge-strike gue karena itu menganggap bahwa gue itu anak kecil. Ini lucu banget, dan gue kaget banget sumpah. Ya itu pas gue strike itu kan gue bingung gitu kan, gue cari cara harus ngapain juga, dan memang kan bisa banding. Akhirnya gue banding ke YouTube. Ketika gue banding ke YouTube ternyata ditolak, malah gue dikasih strike yang kedua kalau nggak salah. Gue nggak tahu ya itu strike kedua atau bukan, cuma intinya peringatan kedua lah gitu dari YouTube. Dan ya di situ gue langsung panik kan, gue nggak bisa upload beberapa minggu atau bulan, gue nggak tahu. Dan konten gue juga dibatasin, fitur-fiturnya juga dibatasin ya. Kalau memang kalian yang konten kreator aktif pasti tahu. Gue udah bingung banget gue harus ngapain. Dan videonya itu akhirnya gue hapus dan gue upload ulang. Yang gue kira awalnya di video gue itu kan ada suara anak kecil. Memang waktu gue itu syuting di salah satu tempat lah di Tangerang gitu kan, kayak di waktu itu gue syuting di Danau Cipondo gitu. Dan memang ada suara anak kecil di backgroundnya, tapi samar banget lah gitu, memang kedengeran gitu, cuma samar banget lah. Aku kira itu yang bikin video gue kena strike. Ternyata gue ya di sambil merokok itu gue kena strike. Yang YouTube menganggapnya kalau gue itu anak kecil yang melakukan perilaku ya tidak sepantasnya lah, perilaku orang dewasa. Akhirnya gue itu di video gue yang kedua gue reupload kan. Habis gue reupload itu gue kena strike lagi, ternyata di strike lagi oleh YouTube. Dan akhirnya gue banding lagi, dan di situ alhamdulillahnya bisa. Gue gak tahu ya, mungkin tim YouTube-nya ngeliat kali, entah mungkin mempertimbangkan dari muka gue atau sistem juga kan auto detect ya. Gue juga nggak tahu pasti, cuman ya lucu aja gitu. Kemarin gue agak kaget juga, ternyata gue masih dianggap anak kecil gitu kan, rokok. Ya ternyata kayak kasusnya sama waktu itu, kayak kasusnya Bang Lutfi Alimawan pernah kena strike kan gara-gara videonya dia react waktu itu videonya Garok, yang Garok ngerokok kan waktu itu pas lagi viral itu videonya. Ternyata kan Garok itu kan emang udah gede, udah dewasa gitu, udah punya KTP juga, udah umurnya udah 21 lebih kalau nggak salah. Pokoknya ya sudah dewasa lah sebutannya gitu kan, sudah dianggap dewasa. Dan di sini gue agak kaget aja sih, itu sedikit cerita aja. Mas gue baru comeback ya kan gitu, ternyata gue kena strike. Ya itu lucu sekali, bikin gue agak panik juga sih. Ya oke, lanjut ke pembahasannya, kita mulai aja. Semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Rasa yang sangat menyenangkan dan membahagiakan tentunya. Cinta sendiri merupakan suatu ungkapan emosi dan ketertarikan pribadi terhadap individu lain. Kita bisa simpulin seperti itulah ya. Karena banyak gambaran cinta yang ya kita tahu lah. Banyak lah gambarannya cinta. Yang seringkali menimbulkan afeksi, kebahagiaan, rasa ingin memiliki dan tidak mau kehilangan hal tersebut. Ya gue sendiri bahkan of course kita pernah mengalaminya gitu kan. Kita juga kadang sering rela melakukan suatu hal yang bahkan nggak jarang merugikan diri kita sendiri hanya demi orang yang kita cintai. Namun kenapa sih? Karena semakin kita mencintai seseorang, semakin besar sakit yang kita dapat justru, ya kan?
pengorbanan yang nggak ada habisnya, sedangkan balasan yang kita terima ya kadang berbanding terbalik gitu dengan apa yang kita beri. Gambaran dari cinta itu sendiri ya selalu tertampil dengan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, rasa hangat dan kenyamanan itu. Dan sebenarnya kalau kalian tahu itu semuanya paradoks. Kita pernah mendengar atau mengalami bahwa cinta itu tidak ada batasnya, ya kan? Namun tanpa kita sadari, ketika kita mencintai seseorang, sebenarnya kita sudah membatasi diri kita sendiri. Nah, ini yang menarik. Dan tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri, namun teralihkan pada orang lain yang kita cintai itu. Kita menyerahkan seluruhnya kan pada kehidupan orang tersebut. Tidak ada yang salah jika memang tujuannya ingin menunjukkan rasa cinta kita. Namun kita juga harus sadar bahwa too much love will kill you. Kita menjadi lebih sering memperdulikan orang yang kita cintai. Namun di sisi lain, ya kadang kita cuek gitu pada diri kita sendiri. Memang sensasi dari mencintai itu salah satu hal yang terbaik lah yang bisa kita rasakan di hidup ini, ya kan, salah satunya itu dengan mencintai. Nggak ada anugerah yang lebih indah lah dibanding mencintai seseorang. Gue pun ya pernah atau bahkan sering loh ya kalian juga pasti sering lah beberapa kali berada dalam fase tersebut gitu kan, mencintai seseorang, mencari sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya dan larut di dalam kenangannya. Namun yang pasti tidak ada hal yang lebih menyenangkan selain mencintai. Namun ya kadang ini juga yang membuat kita seolah-olah tuh kita menyakiti diri kita sendiri gitu. Karena di posisi ini kita sedang berada di fase dimana kita sangat bergantung pada orang tersebut. Dari mulai keseharian kita, ekspektasi kita, harapan kita, perilaku, kebahagiaan kita, bahkan kita taruh di orang lain yang bahkan sebenarnya ya bukan kewajiban mereka juga untuk membahagiakan kita dan merealisasikan sesuatu atau hal sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Fase ini dimana kita sangat membutuhkan orang tersebut gitu. Seolah-olah tuh kita kayak nggak bisa lepas lah dari orang itu. Kita benar-benar gimana ya? Ya benar-benar udah ibaratnya udah terkait lah gitu dengan orang tersebut. Apalagi kayak kita telah memberikan seluruh hidup kita gitu pada orang tersebut gitu kan. Kita udah habis-habisan lah gitu. Ini bukti gitu kalau kita itu cinta sama dia. Ini bukti kalau gue tuh sayang banget sama lu gitu. Gue tuh cuma mau sama lu gitu. Gue kasih semuanya ke lu gitu. Ya nyatanya kita lupa bahwa orang yang kita cintai pun ya hanya manusia biasa gitu kan. Ya ada manusia yang sempurna memang. Kesalahan ini yang sering kali kita nggak pernah sadari. Kadang ya ini dalam bawah sadar kita gitu. Terlewat gitu aja. Kita tuh terlalu terlena dengan euforia yang sedang kita rasakan pada saat itu ya, pada momen itu. Memang ya mencintai ya memang susah sih. Di definisinya juga susah. Yang bisa kita rasakan ya udah. Kayak kadang kan kita juga pernah suka sadar gitu kan kalau kita sedang mencintai itu kayak lewat gitu aja gitu. Ketika kita udah mulai memegang kendali atas diri kita lagi gitu, mengontrol diri kita dan ibaratnya udah nggak teralihkan oleh orang lain gitu. Kadang kita suka berpikir gitu. Kita suka mengulang lagi, kenapa ya gua tuh kayak gitu, kenapa ya gua kayak gini gitu, gue agak nyesel ya gitu-gitu lah. Pokoknya kita kembali mengulang lah atau kembali mau mengingat lagi gitu hal-hal yang seperti itu ya, karena kita terlalu larut dalam euforianya gitu. Kita terlalu gimana ya, ibaratnya ya lupa diri lah, lupa waktu lah gitu ibaratnya, secara langsung, secara sadar ataupun tidak sadar gitu. Inilah alasan mengapa cinta itu bisa menyakiti diri kita dan bahkan bisa merubah hidup kita. Gue sendiri sampai saat ini gak bisa nyimpulin apa secara pastinya itu cinta gitu kan. Sebab ya gue dan kalian sendiri pun pasti punya pengalaman dan punya pandangan yang berbeda dalam mengartikan hal tersebut. Namun yang pasti sebagian besar alurnya selalu sama setiap manusia. Cinta selalu memberikan kesan pada hidup kita. Namun itu cinta terdalam juga sesuatu yang bisa membuat kita menderita. Jadi apa sebenarnya itu cinta? Apa memang ada untuk kita nikmati atau hanya ilusi yang kita buat sendiri? Gue Alif Rahmat, sampai jumpa.